Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai pasar input. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Jihan Chandra Wardana, NIM 162, Erli Aprilia Ramawati, NIM 182, dan Ziyadatur Rahmah, NIM 185. Baik, kita mulai dari pengertian pasar input. Input dapat didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknik untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Input ini meliputi kepentingan pokok atau raw material, seperti bangunan, gedung, dan tenaga kerja, dan semacamnya. Secara garis besar dikategorikan menjadi input manusia dan non-input manusia. Lalu apa pengertian dari pasar input sendiri? Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi, terdiri dari pasar sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri pasar input. Ciri-ciri pasar input ada 4 macam. Yang pertama, pasar ini wujudnya kegiatan, tidak berwujud fisik. Yang kedua, di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli sementara permintaan sifatnya kolektif. Yang ketiga adalah macam-macam pasar input. Pasar input terdiri dari 4 macam, yaitu pasar input sumber daya alam, pasar input kewirausahaan, pasar input tenaga kerja, dan pasar input modal. Yang pertama, kita akan membahas pasar input sumber daya alam. Yang dimaksud dengan faktor produksi dari sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk proses produksi. Contohnya seperti tanah, air, barang tambang, sinar matahari, dan udara. Kemudian, pasar faktor produksi sumber daya alam ini berhubungan erat dengan permintaan dan penawaran sumber daya alam dari para pelaku ekonomi untuk kepentingan produksi atau investasinya. Balas jasa yang diperoleh dari penggunaan faktor produksi dalam proses produksi dinamakan sewa atau rent. Contohnya seperti untuk membangun gedung, pabrik, dan jembatan. Kemudian dalam pasar input sumber daya ada teori sewa tanah. Berikut adalah teori-teori yang berhubungan dengan tanah dan sewa, yaitu yang pertama, teori kesuburan asli tanah. Teori ini dikemukakan oleh kaum psikiokrat di mana perubahan harga sewa tanah ditentukan dari kesuburan tanah tersebut, di mana mereka meyakini bahwa tanah yang subur akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Contohnya, seperti tanaman padi. Padi yang ditanam di tanah yang subur menghasilkan panen yang melimpah dibandingkan dengan padi yang ditanam di tanah yang gersang atau tandus. Kemudian yang kedua, teori perbedaan kesuburan tanah. David Ricardo mengembangkan teori ini pada abad ke-19 dan ia menyatakan terbatasnya tanah yang subur akan memunculkan adanya perbedaan harga sewa tanah. Selanjutnya, teori letak tanah. Seorang sarjana ekonomi asal Austria yang bernama von Thonen berpendapat bahwa perbedaan akan letak tanah juga berpengaruh terhadap harga sewa tanah. Jadi meskipun kesuburan tanahnya sama, akan tetapi jika letak dengan pasar atau jalan, tentunya akan mempengaruhi harga sewa. Semakin dekat tanah tersebut dengan jalan raya, maka akan semakin tinggi harganya, berbeda dengan tanah yang jauh dari jalan raya. Teori yang keempat adalah teori harga derivasi tanah. Teori ini menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penentu dalam perubahan harga sewa tanah adalah perubahan permintaan barang yang dihasilkan oleh tanah sebagai input produksi. Contohnya, pada saat harga kedelai naik, otomatis para petani kedelai akan menambah lahan untuk menanam kedelai. Meningkatnya permintaan terhadap hasil produksi tanah tersebut menyebabkan harga sewa tanah menjadi naik. Jenis yang kedua dari pasar input adalah pasar tenaga kerja atau labor. Pasar input tenaga kerja bisa diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja.
dan pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Dalam pasar input tenaga kerja, ada beberapa macam. Yang pertama, permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu. Permintaan tenaga kerja datang dari rumah tangga produksi. Banyak sedikitnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain perubahan tingkat upah. Perubahan tingkat upah mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Jika tingkat upah mengalami kenaikan, maka biaya produksi juga meningkat. Perusahaan akan mengurangi jumlah produksi yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja sebagai akibat dari turunnya skala produksi disebut efek skala produksi. Faktor yang kedua adalah perubahan permintaan pasar terhadap hasil produksi. Jika permintaan produksi meningkat, produsen akan menambah produksinya. Penambahan jumlah produksi juga akan menambah jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan kegiatan produksi juga akan berakibat pada turunnya jumlah permintaan tenaga kerja. Faktor yang ketiga adalah harga-harga barang modal. Jika harga barang-barang modal turun, akan mengakibatkan harga jual produksi juga turun. Hal ini mengakibatkan permintaan bertambah besar dan produsen cenderung meningkatkan produksinya. Peningkatan kegiatan produksi tersebut akan menambah permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Penawaran tenaga kerja ini datang dari masyarakat. Yang ketiga adalah keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi apabila pada saat suatu tingkat upah, pencari kerja menerima pekerjaan dan pengusaha bersedia memperkerjakan tenaga kerja tersebut. Jenis pasar input yang ketiga adalah pasar input modal atau kapital. Makna modal dalam kehidupan sehari-hari adalah setiap barang yang memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut ilmu ekonomi adalah produk yang menghasilkan produk-produk selanjutnya. Dilihat dari arti modal dalam kehidupan sehari-hari dengan modal menurut ekonomi, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak selamanya modal itu identik dengan uang saja. Akan tetapi, bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang menghasilkan barang. Tinggi rendahnya tingkat bunga modal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada permintaan dan penawaran modal dalam masyarakat. Yang kedua, kemungkinan risiko hilangnya modal yang dipinjam. Yang ketiga, kondisi perekonomian. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam penetapan tingkat bunga. Teori bunga modal. Berikut adalah teori-teori mengenai bunga modal antara lain. Yang pertama ada teori produktivitas. Jean-Baptiste Say menjelaskan bahwa teori ini bahwa modal yang dipinjam dapat digunakan untuk hal yang produktif, seperti misalnya membuat pabrik, mendirikan toko, dan barang modal lainnya. Yang kedua ada teori pengorbanan. Nassau Williams Senior dan Marshall menyatakan dalam teori ini bahwa tingkat modal diberikan sebagai sebuah balas jasa dari pengorbanan, bukan mewujudkan keinginan dari pemilik modal untuk tidak menggunakan modalnya selama dipinjam oleh seorang pengusaha. Jadi, pemilik modal akan mendapatkan bunga sebagai balasan atau ucapan terima kasih dari pengorbanan setelah menunggu modalnya kembali. Ketiga, teori agio. Pan Bombaurek menjelaskan tentang teori agio yang berarti perbedaan nilai. Adanya perbedaan nilai ini disebabkan oleh adanya perbedaan waktu saat ini dengan waktu yang akan datang. Yang keempat ada teori bunga dinamis. Schumpeter menyatakan bahwa modal dipakai dalam produksi akan menghasilkan laba, maka hal tersebut harus diberikan kepada pemilik modal sebagai bunga modal. Yang kelima ada teori liquidity preference. John Maynard Keynes menyatakan bahwa dalam teori ini bunga modal diberikan sebagai sebuah ganti rugi karena pengorbanan untuk tidak memakai uang yang likuid karena dipinjam orang lain. Pasar input keahlian atau kewirausahaan.
kewirausahaan adalah sebuah skill atau keahlian serta keterampilan seorang dalam mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kehadiran kewirausahaan menjadi faktor produksi yang berperan vital dalam terjadinya lompatan besar pada proses produksi. Seorang pelaku wirausaha dianggap sebagai orang yang mampu melihat peluang serta mempertimbangkan risiko tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Teori laba wirausaha. Berikut ini adalah beberapa teori penjelasan mengapa wirausaha berhak mendapatkan laba. Yang pertama ada teori inovasi. Dalam teori inovasi ini, Schumpeter menjelaskan bahwa laba wirausaha muncul karena seorang wirausahawan harus mengembangkan kegiatan usahanya secara dinamis, di mana temuan yang menghasilkan barang dan jasa baru akan meningkatkan penjualan, sehingga keuntungan dan laba akan diperoleh. Yang kedua, teori nilai. Karl Marx dalam teori ini menjelaskan bahwa munculnya laba pengusaha disebabkan oleh pembayaran upah wirausaha kepada pekerja yang lebih rendah dibandingkan dengan prestasi yang diberikan oleh pekerja tersebut kepada perusahaan. Yang ketiga ada teori resiko usaha. Hawley menjelaskan bahwa teori wirausaha berhak untuk mendapatkan laba modal, dikarenakan dalam mengelola perusahaan harus berani menanggung risiko rugi usaha. Permintaan input. Berapa banyak input yang diminta produsen bergantung pada berapa besar output yang direncanakan untuk produksi. Berapa banyak output yang direncanakan untuk produksi bergantung pada perhitungan mengenai tingkat output yang akan menghasilkan keuntungan maksimum. Permintaan input ada karena permintaan output. Itulah sebabnya permintaan input sering disebut permintaan turunan atau derived demand. Dengan asumsi input yang digunakan produsen adalah tenaga kerja, keuntungan maksimum tercapai bila produsen menggunakan pekerja di mana MPPTK XPO sama dengan PTX, MPPTK sama dengan PTK. MPPTK atau Marginal Value Product dari tenaga kerja adalah tambahan total revenue yang diterima produsen untuk setiap tambahan input yang digunakan. Lanjut pada slide ke-13, di situ terdapat tabel yang menggambarkan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan produsen, jumlah output yang diproduksi, pendapatan total produsen, serta tambahan nilai produksi dari tenaga kerja. Dalam tabel tersebut diasumsikan harga output konstan yaitu 50.000. Berdasarkan tabel tersebut, apabila produsen menggunakan 1 unit tenaga kerja, output yang diproduksi sebanyak 9 unit, sehingga total revenue yang diterima sebesar Rp450.000. Dan apabila produsen menambah 1 unit tenaga kerja lagi, maka output yang diproduksi menjadi 17 unit, total revenue produsen menjadi Rp850.000. Dengan tambahan output sebanyak 1 unit tenaga kerja, ternyata menghasilkan total revenue sebesar Rp400.000 dan seterusnya. Marginal value dari tenaga kerja sama dengan harga jumlah input, sehingga apabila kolom 1 dan kolom 5 digambarkan dalam analisis grafik, akan ditemukan kurva permintaan yang terdapat pada slide ke-14. Dari slide ke-14 disimpulkan bahwa harga dan jumlah tenaga kerja yang diminta memiliki hubungan berlawanan arah. Apabila harga tenaga kerja naik, jumlah tenaga kerja yang diminta akan berkurang, dan itu sebaliknya. Bila harga tenaga kerja turun, jumlah tenaga kerja yang diminta akan bertambah. Penawaran input. Pada slide ke-15, dalam pembahasan penawaran input, digunakan contoh penawaran tenaga kerja.
Dalam hal ini diasumsikan setiap tenaga kerja bergerak secara individual atau tidak membentuk serikat. Kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan positif. Hal ini berarti semakin tinggi harga tenaga kerja atau upah, maka semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Kemiringan positif kurva tenaga kerja mengharuskan produsen membayar upah lebih banyak untuk memperoleh tenaga kerja yang lebih banyak pula. Dan sedemikian tinggi, tenaga kerja akan cenderung lebih suka menggunakan waktu yang dimiliki untuk bersantai daripada bekerja. Mulai tingkah upah ini, kemiringan kurva penawaran tenaga kerja berbalik arah, sehingga semakin tinggi upah, semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Karena kondisi inilah, kurva penawaran tenaga kerja sering disebut backward bending supply, kurva penawaran yang membalik. Secara grafis, kurva penawaran tenaga kerja dapat digambarkan pada slide ke-16. Seperti halnya perilaku permintaan, perilaku penawaran input selain tenaga kerja juga serupa dengan perilaku penawaran tenaga kerja. Dengan demikian, secara umum bisa disimpulkan bahwa antara input yang ditawarkan dengan harga input memiliki hubungan searah. Artinya, apabila harga input naik, jumlah input yang ditawarkan akan naik. Dan jika harga input turun, maka input yang ditawarkan akan turun. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar input pada halaman 17 atau slide ke-17. Keseimbangan pasar input terbentuk dari kekuatan tarik-menarik permintaan input dan penawaran input. Apabila digunakan pasar tenaga kerja sebagai contoh, grafik keseimbangan pasar tenaga kerja dapat dilihat pada slide terakhir. Berdasarkan gambar kurva tersebut, kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menciptakan keseimbangan di titik E. Pada titik tersebut, tenaga kerja pada keseimbangan tinggi P TKI dan jumlah tenaga kerja keseimbangan sebanyak TKE. Serupa dengan tenaga kerja, keseimbangan pasar input selain tenaga kerja juga tercipta dari kekuatan tarik-menarik permintaan dan penawaran input tersebut. Terima kasih.